Teori ini percaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta sudra. Namun, teori ini mempunyai kelemahan. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah alkulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan dari alkulturasi kebudayaan antara budaya lokal dan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah dan perubahan dari kepercayaan kuno, animisme dan dinamisme, menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu-Buddha dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Para ahli memiliki beberapa pendapat terkait proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan sejumlah teori. Teori pertama, teori kesatria. Teori ini mengatakan bahwa Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria raja yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Terdapat 5 ahli yang mencetuskan teori ini. Beberapa di antaranya yakni R.C. Majumdar. Namun teori ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, golongan kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa yang terdapat pada kitab suci Weda. Yang kedua, tidak ditemukan prasasti yang menggambarkan penaklukan Nusantara oleh kerajaan India. Yang ketiga, pelarian kesatria dari India tidak mungkin mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai raja di Indonesia. Teori yang kedua, teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan keberadaan kampung keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Selain itu, perdagangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kendati demikian, teori Waisya juga mempunyai kelemahan, yaitu kaum Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha terletak di pedalaman, bukan di daerah pesisir yang dekat dengan jalur pelayaran. Motif golongan Waisya hanya berdagang, bukan menyebarkan agama. Meskipun ada perkampungan dagang India, kedudukan mereka tidak berbeda dari masyarakat biasa. Teori yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. Van Leer yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana tidak jarang meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Teori Brahmana juga mempunyai kelemahan, yaitu sebagai berikut. Raja-raja di Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab suci Weda tanpa bimbingan oleh kaum Brahmana. Sedangkan menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan
apalagi meninggalkan tanah air mereka. Teori keempat, teori sutra. Teori ini percaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta sutra. Hanya sedikit yang setuju dengan teori ini. Salah satunya adalah von Weber yang mempunyai alasan sebagai berikut. Golongan berkasta sutra keluar dari India, termasuk Indonesia, karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Teori ini menimbulkan kontroversi karena kaum sutra terdiri dari kelompok dengan derajat terendah, sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Selain itu, kaum sutra ini tidak berniat pergi dari India untuk menyebarkan agama. Mereka juga tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab Weda. Teori kelima, teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh FDK Boch untuk menyanggah teori Waisya dan Kesatria. Menurut Boch, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat lokal kemudian belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangha. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis, penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Mereka kemudian pergi ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat. Teori ini diperkuat dengan prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para tokoh Sriwijaya. Sementara penyebaran agama Hindu dilakukan melalui misi Dharmaduta pada abad 2 Masehi. Pelaksanaan misi ini dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di Sempaga, Jember, dan Bukit Siguntang yang berasal dari India Selatan. Kerajaan yang menerima corak budaya India adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Mataram kuno, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan di Bali.